Suasana malam itu berbeda. Hujan turun dengan deras, menetes dari atap rumah ke jalanan yang basah. Di dalam kamar, seorang pria duduk termenung, menatap layar ponselnya. Pesan yang baru diterimanya membuat jantungnya seakan berhenti sebentar. Aku rasa aku mulai menjauh. Kata-kata itu sederhana, tapi efeknya menghancurkan dunia yang selama ini ia kenal. Ia merasa dunia runtuh. Perasaan marah, sedih, dan kecewa bergumul di dalam dirinya. Namun, di tengah kekacauan itu, ia teringat sesuatu yang pernah ia baca tentang Stoicis. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya dirimu sendiri. Seketika, kesadarannya muncul. Selama ini, ia jatuh cinta bukan pada wanita itu, tapi pada ekspektasi yang ia pasang. Ia jatuh cinta pada bayangan masa depan yang ia harapkan, bukan kenyataan yang ada. Ia bangkit dan menatap jendela yang basah oleh hujan. Udara dingin menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kali, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenangan. Ia duduk di lantai, punggung menempel di dinding, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam. Stoicis mulai masuk ke dalam dirinya, perlahan tapi pasti. Ia menyadari bahwa kesedihan bukanlah musuh, melainkan guru. Setiap rasa sakit dan kekecewaan adalah undangan untuk introspeksi. Ia menulis dalam jurnalnya. Aku lari dari penolakan. Aku lari dari kesedihan. Aku lari dari diriku sendiri. Menyadari lari itu adalah langkah pertama untuk menemukan ketenangan. Ia mulai belajar bahwa kehilangan cinta bukan tentang orang lain, tapi tentang bagaimana ia bereaksi terhadap kehilangan itu. Keesokan harinya, ia berjalan di taman, mengamati orang-orang di sekitarnya. Ada seorang wanita tersenyum, seorang anak bermain, dan burung-burung yang terbang bebas. Semua kehidupan ini berlangsung tanpa menunggu izin dari siapapun. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu terikat pada dunia orang lain. Stoicis mengajarkannya bahwa kebahagiaan lahir dari pengendalian diri, bukan dari kepemilikan atau ekspektasi. Ia menulis lagi di jurnalnya. Aku tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, tapi aku bisa mengendalikan reaksiku sendiri. Malam itu, ia menyalakan lilin dan menulis surat, bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Surat itu berisi semua rasa sakit, kekecewaan, dan harapan yang pernah ia gantungkan pada wanita itu. Ia membacanya keras-keras, dan perlahan beban di hatinya terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa Stoicis bukan tentang menahan emosi, tapi tentang mengelolanya. Kesedihan dan kekecewaan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dan dijadikan pelajaran. Setiap tanda wanita yang mulai menjauh bukan ancaman, melainkan cermin untuk melihat di mana kita terlalu terikat, terlalu berharap, atau terlalu lupa pada diri sendiri. Hari demi hari, ia berlatih untuk mengamati pikirannya sendiri. Setiap rasa cemburu, marah, atau kecewa yang muncul, ia catat, pelajari, dan lepaskan. Setiap latihan kecil memperkuat ketahanan batinnya, hingga ia mulai merasakan kebebasan sejati. Kebebasan dari jeratan ekspektasi, dari tuntutan emosional, dari rasa kehilangan yang menyesakkan. Ia menulis mantra baru untuk dirinya sendiri. Aku bebas karena aku mengendalikan reaksiku. Aku kuat karena aku menerima kenyataan. Aku damai karena aku memahami diriku. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa tanda-tanda wanita yang tidak lagi tertarik bukan untuk membuatnya hancur, tapi untuk membimbingnya menemukan kedamaian dan kekuatan batin. Stoicis mengajarkannya untuk melihat dunia apa adanya, bukan apa yang ia inginkan. Pagi itu terasa berbeda. Matahari menembus tirai jendela dengan lembut, tapi hatinya masih bergelombang oleh rasa kehilangan. Ia duduk di balkon, memandang dunia yang tampak sama seperti biasanya, tapi baginya semuanya telah berubah. Ia menyadari, semua rasa sakit yang ia rasakan bukanlah hukuman, tapi pelajaran mendalam tentang diri sendiri dan kontrol emosional. Ia menulis di jurnalnya, hari ini aku memilih untuk tidak membiarkan perasaan orang lain menentukan kebahagiaanku. Kata-kata itu sederhana, tapi memiliki kekuatan luar biasa.
Stoicis mengajarkan bahwa kehilangan cinta bukanlah akhir dari segalanya, melainkan undangan untuk introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Ia mulai mengamati perilaku wanita yang perlahan menjauh. Dulu ia melihatnya sebagai penolakan atau pengkhianatan. Kini, ia melihatnya sebagai cermin yang menunjukkan di mana ia terlalu terikat pada ekspektasi dan harapan yang tidak realistis. Setiap perubahan sikap bukan untuk membuatnya hancur, tapi untuk mengajarkannya mengendalikan reaksi. Hari itu, ia memutuskan untuk melakukan eksperimen kecil pada dirinya sendiri. Setiap kali muncul rasa sakit atau cemburu, ia tidak akan melarikan diri. Ia hanya akan mengamati, memahami, dan melepaskan. Setiap rasa sakit menjadi bahan pembelajaran, setiap kekecewaan menjadi latihan ketahanan batin. Ia pergi ke taman, duduk di bangku kayu, dan melihat anak-anak bermain, burung-burung terbang bebas, serta orang-orang berjalan tanpa beban. Semua itu mengingatkannya bahwa kebahagiaan lahir dari dalam diri, bukan dari orang lain. Ia menulis lagi, "Aku mengendalikan reaksiku, bukan dunia di sekitarku." Malamnya, ia menyalakan lilin dan menulis surat lain, bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Surat itu berisi refleksi mendalam tentang hubungan, ekspektasi, dan realitas. Ia membaca dengan suara pelan, dan perlahan beban emosional yang selama ini menekannya mulai menghilang. Stoicis mengajarkannya bahwa kehilangan cinta bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Ia mulai menyusun daftar hal-hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Hal yang bisa dikendalikan, reaksi, sikap, pikiran, tindakan. Hal yang tidak bisa dikendalikan, perasaan orang lain, masa lalu, pilihan mereka. Setiap hal yang tidak bisa dikendalikan ia lepaskan. Setiap hal yang bisa dikendalikan, ia fokuskan energi padanya. Seiring waktu, kekuatan batin muncul. Ia merasa lebih ringan, lebih fokus, lebih damai. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan wanita yang perlahan menjauh. Kali ini, ia tidak merasa marah, tidak kecewa. Ia hanya menerima. Stoicis mengajarkannya bahwa orang lain hanyalah bagian dari perjalanan hidup, bukan tujuan akhir. Menghargai peran mereka tanpa kehilangan kedamaian diri adalah inti dari kebijaksanaan emosional. Ia mulai menuliskan mantra baru. Kesedihan dan kehilangan bukanlah musuh. Mereka adalah guru yang membimbingku menemukan kekuatan batin dan kedamaian sejati. Hari demi hari, ia berlatih menghadapi semua perasaan yang muncul. Setiap kemarahan, cemburu, dan kekecewaan menjadi latihan untuk mengasah kontrol diri. Dan akhirnya, ia menemukan kebebasan sejati. Bebas dari jeratan ekspektasi, bebas dari tuntutan emosional, bebas dari rasa kehilangan yang menyesakkan. Ia tersadar, tanda-tanda wanita yang menjauh bukanlah ancaman, tapi panggilan untuk pertumbuhan pribadi. Stoicis mengajarkannya untuk melihat kenyataan, bukan ilusi, dan mengubah cara ia bereaksi terhadap segala hal yang tidak bisa dikendalikan. Malam itu, ia menatap bulan yang bersinar. Semua rasa sakit dan kehilangan kini memiliki makna. Mereka bukan sekadar luka, tapi pelajaran. Bukan akhir, tapi awal dari versi dirinya yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Ia menutup jurnalnya dan tersenyum, merasakan kebebasan batin yang selama ini ia cari. Pagi itu terasa berbeda. Matahari menembus tirai jendela dengan lembut, tapi hatinya masih bergelombang oleh rasa kehilangan. Ia duduk di balkon, memandang dunia yang tampak sama seperti biasanya, tapi baginya semuanya telah berubah. Ia menyadari, semua rasa sakit yang ia rasakan bukanlah hukuman, tapi pelajaran mendalam tentang diri sendiri dan kontrol emosional. Ia menulis di jurnalnya, "Hari ini aku memilih untuk tidak membiarkan perasaan orang lain menentukan kebahagiaanku." Kata-kata itu sederhana, tapi memiliki kekuatan luar biasa. Stoicis mengajarkan bahwa kehilangan cinta bukanlah akhir dari segalanya, melainkan undangan untuk introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Ia mulai mengamati perilaku wanita yang perlahan menjauh. Dulu ia melihatnya sebagai penolakan atau pengkhianatan. Kini,
Ia melihatnya sebagai cermin yang menunjukkan di mana ia terlalu terikat pada ekspektasi dan harapan yang tidak realistis. Setiap perubahan sikap bukan untuk membuatnya hancur, tapi untuk mengajarkannya mengendalikan reaksi. Hari itu, ia memutuskan untuk melakukan eksperimen kecil pada dirinya sendiri. Setiap kali muncul rasa sakit atau cemburu, ia tidak akan melarikan diri. Ia hanya akan mengamati, memahami, dan melepaskan. Setiap rasa sakit menjadi bahan pembelajaran, setiap kekecewaan menjadi latihan ketahanan batin. Ia pergi ke taman, duduk di bangku kayu, dan melihat anak-anak bermain, burung-burung terbang bebas, serta orang-orang berjalan tanpa beban. Semua itu mengingatkannya bahwa kebahagiaan lahir dari dalam diri, bukan dari orang lain. Ia menulis lagi, "Aku mengendalikan reaksiku, bukan dunia di sekitarku." Malamnya, ia menyalakan lilin dan menulis surat lain, bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Surat itu berisi refleksi mendalam tentang hubungan, ekspektasi, dan realitas. Ia membaca dengan suara pelan, dan perlahan beban emosional yang selama ini menekannya mulai menghilang. Stoicis mengajarkannya bahwa kehilangan cinta bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Ia mulai menyusun daftar hal-hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Hal yang bisa dikendalikan, reaksi, sikap, pikiran, tindakan. Hal yang tidak bisa dikendalikan, perasaan orang lain, masa lalu, pilihan mereka. Setiap hal yang tidak bisa dikendalikan ia lepaskan. Setiap hal yang bisa dikendalikan, ia fokuskan energi padanya. Seiring waktu, kekuatan batin muncul. Ia merasa lebih ringan, lebih fokus, lebih damai. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan wanita yang perlahan menjauh. Kali ini, ia tidak merasa marah, tidak kecewa. Ia hanya menerima. Stoicis mengajarkannya bahwa orang lain hanyalah bagian dari perjalanan hidup, bukan tujuan akhir. Menghargai peran mereka tanpa kehilangan kedamaian diri adalah inti dari kebijaksanaan emosional. Ia mulai menuliskan mantra baru, kesedihan dan kehilangan bukanlah musuh. Mereka adalah guru yang membimbingku menemukan kekuatan batin dan kedamaian sejati. Hari demi hari, ia berlatih menghadapi semua perasaan yang muncul. Setiap kemarahan, cemburu, dan kekecewaan menjadi latihan untuk mengasah kontrol diri. Dan akhirnya, ia menemukan kebebasan sejati. Bebas dari jeratan ekspektasi, bebas dari tuntutan emosional, bebas dari rasa kehilangan yang menyesakkan. Ia tersadar, tanda-tanda wanita yang menjauh bukanlah ancaman, tapi panggilan untuk pertumbuhan pribadi. Stoicis mengajarkannya untuk melihat kenyataan, bukan ilusi, dan mengubah cara ia bereaksi terhadap segala hal yang tidak bisa dikendalikan. Malam itu, ia menatap bulan yang bersinar. Semua rasa sakit dan kehilangan kini memiliki makna. Mereka bukan sekadar luka, tapi pelajaran. Bukan akhir, tapi awal dari versi dirinya yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Ia menutup jurnalnya dan tersenyum, merasakan kebebasan batin yang selama ini ia cari. Malam itu terasa lebih dalam dari biasanya. Suara angin yang berhembus di luar jendela seakan menggema dari dalam hatinya sendiri. Ia duduk di lantai kamarnya, matanya menatap gelap yang temaram, dan ia menarik napas panjang. Semua pelajaran dari kehilangan cinta dan stoicis terasa berat, namun membebaskan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini baru permulaan, bahwa ada lapisan-lapisan lebih dalam dari pengendalian diri dan kekuatan batin yang harus ditemukannya. Pertanyaan muncul di benaknya, mengapa aku masih merasa terguncang meski sudah mencoba menerima? Ia tersenyum tipis. Inilah inti dari stoicis. Kesadaran adalah awal, namun praktik yang konsistenlah yang membentuk karakter sejati. Ia menulis di jurnalnya, kekuatan sejati bukan dari menolak emosi, tapi dari memahami dan menyalurkannya dengan bijak. Ia merenung tentang tanda-tanda wanita yang tidak lagi tertarik secara emosional. Dulu ia melihatnya sebagai pengkhianatan, penolakan, atau kegagalan. Sekarang, ia melihatnya sebagai cermin, tempat untuk memahami di mana ia terlalu terikat pada ekspektasi,
terlalu berharap pada hal yang di luar kendali, dan lupa pada diri sendiri. Setiap perubahan sikap bukan ancaman, melainkan guru yang membimbingnya untuk menguasai reaksi. Malam itu, ia memutuskan melakukan meditasi. Duduk tegak, matanya terpejam, ia fokus pada pernapasan. Setiap napas adalah latihan pengendalian diri. Setiap pikiran yang muncul, ia amati tanpa menilai. Saat kenangan tentang wanita yang menjauh muncul, ia hanya mengakui. Ini hanya pikiran. Aku tidak harus bereaksi. Dalam meditasi itu, sebuah insight muncul. Jarak emosional, tanda perubahan perasaan, bukanlah musuh. Itu adalah cermin yang menunjukkan di mana kita terlalu berharap, terlalu terikat, dan terlalu lupa pada diri sendiri. Stoicis mengajarkannya untuk mengubah diri, bukan dunia. Ia menulis daftar baru. Reaksi yang harus dikontrol, kemarahan, cemburu, penyesalan. Hal yang tidak bisa dikontrol, perasaan orang lain, masa lalu. Pilihan mereka. Setiap hal yang tidak bisa dikendalikan ia lepaskan perlahan. Setiap hal yang bisa dikendalikan ia fokuskan energi padanya. Seiring waktu, kekuatan batin muncul, membuatnya merasa lebih ringan, lebih fokus, lebih damai. Suatu sore, ia duduk di taman, memandang anak-anak bermain, burung-burung terbang bebas, dan orang-orang berjalan tanpa beban. Ia tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan lahir dari dalam diri, bukan dari orang lain. Ia menulis mantra baru. Aku bebas karena mengendalikan reaksiku. Aku kuat karena menerima kenyataan. Aku damai karena memahami diriku. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan wanita yang menjauh. Kali ini, tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan. Hanya penerimaan. Stoicis mengajarkannya bahwa orang lain hanyalah bagian dari perjalanan hidup, bukan tujuan akhir. Menghargai peran mereka tanpa kehilangan kedamaian diri adalah inti dari kebijaksanaan emosional. Hari demi hari, ia berlatih menghadapi semua perasaan yang muncul. Setiap kemarahan, cemburu, dan kekecewaan menjadi latihan untuk mengasah kontrol diri. Akhirnya, ia menemukan kebebasan sejati. Bebas dari jeratan ekspektasi, bebas dari tuntutan emosional, bebas dari rasa kehilangan yang menyesakkan. Ia tersadar, tanda-tanda wanita yang menjauh bukanlah ancaman, tapi panggilan untuk pertumbuhan pribadi. Stoicis mengajarkannya untuk melihat kenyataan apa adanya, bukan ilusi, dan mengubah cara ia bereaksi terhadap segala hal yang tidak bisa dikendalikan. Malam itu, ia menatap bulan yang bersinar di langit gelap. Semua rasa sakit, kehilangan, dan kekecewaan kini memiliki makna. Mereka bukan sekadar luka, tapi pelajaran. Bukan akhir, tapi awal dari versi dirinya yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Ia menutup jurnalnya, tersenyum, merasakan kebebasan batin yang selama ini ia cari. Ia menulis satu pesan terakhir di jurnalnya. Jika kamu merasakan sakit karena cinta yang hilang, ingatlah. Itu adalah undangan untuk memahami diri sendiri, menguasai reaksi, dan menemukan kedamaian sejati. Kini, transformasinya lengkap. Ia tidak lagi tergantung pada ekspektasi orang lain, tidak lagi hancur oleh perubahan orang lain, dan tidak lagi terperangkap dalam ilusi cinta atau kehilangan. Ia telah menemukan kekuatan sejati, kekuatan untuk tetap damai, kuat, dan sadar, apapun yang terjadi di luar dirinya. Cerita ini bukan hanya tentang kehilangan cinta, tetapi tentang kebangkitan, transformasi, dan penguasaan diri. Setiap orang yang menonton atau membaca ini mungkin akan menulis di komentar. Aku juga merasakannya, aku ingin belajar melepaskan dan menjadi kuat. Dan inilah tujuan Stoicis sejati. Bukan menahan emosi, bukan menolak kenyataan, tapi menaklukkan diri sendiri, menemukan kedamaian batin, dan terus tumbuh menjadi manusia yang lebih bijaksana, kuat, dan damai. Malam itu berakhir dengan tenang. Hujan mungkin akan datang lagi, cinta mungkin akan pergi lagi, kehidupan mungkin akan berubah lagi. Tapi satu hal yang tetap, pusat kedamaiannya ada dalam dirinya sendiri, tak tergoyahkan.
Dan itulah hadiah terbesar dari perjalanan stoicis yang ia jalani, kehidupan yang penuh kesadaran, kendali, dan kebebasan sejati.